Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi biofarmasetika mengenai sediaan bukal dan juga sublingual. Untuk topik bahasannya, kita akan membahas 3 topik besar, yaitu anatomi dan fisiologi mukosa mulut, yang kedua mekanisme absorpsi dan penetrasi, dan yang terakhir itu parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa. Sebagai pendahuluan, teman-teman perlu mengetahui bahwa rute bukal dan sublingual itu adalah alternatif yang memungkinkan obat diserap langsung melalui mukosa mulut. Kalau sediaan bukal itu sediaan obat yang ditempatkan pada mukosa pipi, yaitu antara gusi dan pipi. Kemudian untuk sublingual itu sediaan obat yang ditempatkan di bawah lidah. Topik yang pertama yaitu anatomi dan fisiologi mukosa mulut. Jadi, ini adalah jaringan yang melapisi rongga oral dan berperan penting sebagai tempat absorpsi obat pada rute bukal dan juga sublingual. Nah, mukosa ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada struktur epitel. Jadi epitel mukosa bukal dan sublingual itu merupakan epitel skumosa berlapis non-keratinisasi yang tidak memiliki lapisan keratin seperti kulit, lebih lunak dan lembab, lebih permeabel terhadap obat, dan juga sel epitelnya itu tersusun rapat dan bisa dihubungkan oleh tight junction. Terus bedanya antara epitel bukal dan epitel sublingual itu, kalau epitel bukal dia lebih tebal, difusinya lebih lambat, dan absorpsinya lebih terkontrol. Tapi kalau yang sublingual, epitelnya lebih tipis, hambatan difusinya kecil, dan absorpsinya sangat cepat. Itu 40. Selanjutnya ada vaskularisasi sublingual versus bukal. Jadi vaskularisasi itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi kecepatan obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kalau sublingual, dia punya jaringan kapiler yang lebih padat, sangat padat, pembuluh darahnya berada dekat dengan permukaan epitel dan juga aliran darahnya tinggi. Terus dampaknya itu absorpsinya akan menjadi sangat cepat, omset kerjanya juga akan cepat, dan juga cocok untuk kondisi akut seperti jantung ataupun nyeri dada. Kalau yang bukal, vaskularisasinya itu cukup baik, tapi tidak sepadat sublingual epitel, dan dampaknya itu akan membuat absorpsinya lebih lambat, konsentrasi obatnya lebih stabil, dan juga cocok untuk controlled release. Subtopik yang berikut itu ada peran saliva. Jadi saliva itu terdiri kurang lebih 99%-nya adalah air. Fungsi utamanya itu untuk melarutkan obat sebelum diabsorpsi, membantu difusi obat ke mukosa, menjaga kelembapan jaringan, dan juga meningkatkan kontak obat dengan mukosa. Tapi dia terbatas, yaitu dia bisa menyebabkan wash out atau obat terbawa aliran saliva, dan juga bisa mengurangi waktu kontak obat. Lalu yang berikut ada pH lingkungan mulut. Jadi pH saliva itu berkisar antara 6,2 sampai 7,6 dan bersifat relatif netral. Pengaruhnya terhadap obat, dia bisa menentukan derajat ionisasi obat dan mempengaruhi kelarutan dan stabilitas obat. Berdasarkan prinsip pH partition, obat non-ionisasi akan lebih mudah diserap, sedangkan obat ionisasi sulit menembus membran. Jadi intinya saliva itu membantu proses pelarutan dan difusi obat, sedangkan kalau pH di lingkungan mulut itu akan menentukan kemampuan obat untuk menembus membran. Topik yang kedua yaitu mekanisme absorpsi dan juga penetrasi. Di sini yang subtopik yang pertama adalah jalur paraselular versus transselular. Jadi untuk para, dia obatnya melewati langsung membran sel epitel, dan kebanyakan atau sebagian besar obat yang diserap melalui mukosa oral akan menggunakan jalur ini karena mekanisme utama untuk obat yang bersifat lipofilik dan tidak terionisasi karena membran sel tersusun atas lipid bilayer yang lebih mudah ditembus oleh molekul lipofilik. Tapi untuk jalur transselular melibatkan difusi obat melalui ruang antar sel. Jadi jalur ini tuh lebih sering digunakan oleh molekul hidrofilik yang ukurannya itu kecil, tapi karena adanya tight junction antara sel, jadi jalur ini mempunyai permeabilitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan paraselular. Subtopik berikut itu adalah parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa. Salah satu keunggulan dari sediaan bukal dan sublingual ini adalah mereka mampu menghindari first pass metabolism. Nah, pada pemberian obat secara oral,
Obat kan akan melewati saluran gastrointestinal dan kemudian masuk ke hati melalui sistem vena porta, di mana sebagian obatnya akan dimetabolisme sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Tapi kalau pakai pemberian secara bukal dan sublingual, obat yang telah diserap akan langsung masuk ke pembuluh darah sistemik tanpa melalui hati terlebih dahulu. Akibatnya jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik itu akan menjadi lebih besar. Berikutnya yaitu topik yang ketiga atau yang terakhir, yaitu parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa, yaitu perbandingan AUC dan juga Cmax. Jadi parameter bioavailabilitas itu ada dua, yaitu Cmax atau konsentrasi puncak obat dalam darah dan juga AUC atau total jumlah obat yang masuk ke sirkulasi. Nah, kalau obat diminum per oral atau ditelan, dia akan melalui lambung dan juga usus dan mengalami fast metabolisme atau di hati. Nah, dampaknya Cmax-nya itu akan lebih rendah dan nilai AUC-nya juga akan lebih rendah dan omset kerja obatnya itu lebih lambat. Tapi kalau menggunakan sublingual atau bukal, maka dia akan diserap langsung melalui mukosa mulut tanpa fast metabolism yang akan berdampak pada nilai Cmax dan nilai AUC itu lebih tinggi atau lebih besar. Nah, ini berikut salah satu contoh grafik sederhana yang saya buat. Ini di grafik ini menunjukkan bahwa kurva dengan puncak yang lebih tinggi dan lebih cepat menunjukkan kalau sediaannya itu adalah sediaan sublingual. Sedangkan kurva yang lebih landai menunjukkan kalau dia itu adalah sediaan oral. Perbedaan ini menggambarkan kalau sediaan sublingual itu memiliki onset kerja yang lebih cepat dan bioavailabilitasnya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang sediaan oral. Jadi, secara keseluruhan sebagai kesimpulannya, mukosa oral, khususnya bagian bukal dan sublingual ini memiliki karakteristik anatomi dan juga fisiologi yang mendukung penghantaran obat secara sistemik. Perbedaan ketebalan epitel dan juga tingkat vaskularisasi mempengaruhi kecepatan absorpsi obat. Mekanisme absorpsi terjadi melalui jalur transselular dan juga paraselular dengan dominasi jalur transselular untuk obat yang lipofilik. Nah, keunggulan utama dari rute ini adalah mampu menghindari fast metabolism sehingga akan meningkatkan bioavailabilitas obat. Hal ini tercermin dari nilai Cmax dan juga nilai AUC yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian oral konvensional. Itu saja penjelasan yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.